Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4910, 4911, 4912. Tidak apa-apa, dia masih anak-anak. Dev buru-buru membelai kepala anak itu. Dev tidak tahu kalau tingkatan anak ini lebih tinggi darinya. Begitu dia terlahir, dia sudah berada di surga, dengan tubuh abadi. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang lahir di Roma, sementara sebagian lainnya berjuang sepanjang hidup namun tidak dapat mencapai Roma. Humazi menatap anak kecil bertanduk di keningnya, lalu dengan penasaran melangkah maju untuk menyentuh tanduk di kening anak kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, menarik sekali, seperti anak ayam. Dev melotot ke arah Humazi, dan Humazi langsung terdiam. Untungnya, dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Gadis itu menatap Dev dan 3 orang lainnya, lalu berkata dengan sedikit terkejut, kalian bertiga berasal dari dunia bawah, dan kalian dibawa ke sini melalui jalan agung, kan? Dev mengangguk, ya, bagaimana kamu tahu? Kalian masih berada di alam transformasi abadi, tentu saja kalian berasal dari dunia bawah dan dibawa ke sini melalui jalan itu. Anak-anak yang lahir di surga kita semuanya memiliki tulang abadi, mereka semua abadi. Dev terdiam dan hanya bisa tersenyum canggung. Jangan marah, aku tidak mencoba memukulmu. Banyak kultivator di sini yang dibimbing oleh jalan agung dari dunia bawah dan kemudian menjadi abadi. Beberapa bahkan pergi ke alam yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, kalian bertiga beruntung. Kalian langsung diteleportasi ke wilayah klan monster kami. Kalau kalian diteleportasi ke wilayah klan lain, kalian akan berada dalam bahaya. Kamu mungkin juga akan dikurung dan dipenjara. Di sini terlihat damai, tetapi jauh lebih berbahaya daripada dunia di bawah sana. Gadis itu menghibur Dev. Dev tersenyum, lalu bertanya, kami baru saja datang jauh-jauh ke sini dan sudah berlari selama hampir 1 jam, kenapa kami belum melihat siapapun? Kami juga belum melihat satu kota pun. Bukankah jumlah orang di wilayah klan binatang ini terlalu sedikit? Mendengar perkataan Dev, wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, wilayah seluas ratusan ribu mil ini adalah wilayah klan binatang, dan wilayah seluas puluhan ribu mil ini adalah wilayah kota badak kami. Seberapa jauh Anda bisa berlari dalam 1 jam dan berharap untuk melihat orang-orang? Ratusan ribu mil, Dev terkejut. Satu wilayah luasnya ratusan ribu mil, jadi berapa besarkah ketiga wilayah itu jika dijumlahkan? Bahkan jika Anda terbang sampai mati, Anda mungkin tidak akan dapat mencapai perbatasan. Tempat ini begitu besar, aku khawatir kau tidak akan bisa pergi ke tempat lain seumur hidupmu. Dev bertanya dengan kaget. Gadis itu melanjutkan sambil tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Tempat ini berjarak lebih dari 10.000 mil dari kota badak. Aku datang ke sini untuk bermain dengan saudaraku. Lalu, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sampai di sini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, beberapa tarikan napas. Gadis itu berkata setelah berpikir sejenak. Hanya beberapa tarikan napas. Dev bertanya dengan kaget. Kami semua bisa melompati angkasa. Tidak perlu terbang ke sana kemari. Apa kau tidak tahu caranya? Setelah gadis itu selesai berbicara, dia dengan lembut menggambar sebuah lingkaran di udara dengan telapak tangannya. Dia memasuki lingkaran dan menghilang dalam sekejap, lalu muncul kembali dalam sekejap. Dev melihat pemandangan ini, menarik napas dalam-dalam, dan merasa mati rasa. Di dunia para dewa dan makhluk abadi, lompatan luar angkasa ajaib semacam itu telah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan siapa saja di tempat seperti surga. Terlebih lagi, orang lain dapat terbang ribuan mil dalam 1 langkah, tetapi saya membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang. Aku bahkan tidak tahu nama saudara perempuanmu. Dev ingin mendekati gadis itu untuk melihat apakah dia bisa belajar sesuatu darinya. Bukanlah suatu kesalahan jika berteman dengan penduduk asli surgawi ini. Namaku Niuli, dan saudara laki-lakiku Niu Ben. Setelah gadis itu berkata demikian, dia menatap Dev dan berkata, aku juga belum tahu nama kalian. Namaku Dev, yang ini Humazi, dan yang ini Siurui. Bisakah kau mengantar kami ke kota badak? Jika kami terbang ke sana sendiri, mungkin akan memakan waktu lama. Dev berharap gadis itu dapat membawa mereka ke sana. Jika mereka terbang sejauh itu, mereka akan kelelahan sampai mati. Tentu saja, ikutlah denganku. Niuli mengangguk, kakak, aku masih ingin bermain sebentar. Akhirnya kita keluar juga. Kalau kita kembali, orang tua kita pasti tidak akan mengizinkan kita keluar lagi. Niu Ben berkata dengan enggan. Beraninya kau berkata begitu. Kalau ketiga orang tahu ini bukan dari suku binatang, kau pasti dalam bahaya. Aku hanya ingin mengajakmu melihat dunia luar.
Orang tuamu pasti akan memarahiku kalau kau kembali. Setelah Niuli selesai berbicara, dia membuat lingkaran dengan jari-jarinya dan menarik Niu Ben ke dalam. Melihat ini, Dev dan teman-temannya buru-buru mengikuti. Dev dan yang lainnya hanya merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan kemudian mereka muncul ribuan mil jauhnya. Gadis itu terus menggambar lingkaran di udara dengan jari-jarinya, dan tubuh Dev dan yang lainnya melompat di udara lagi dan lagi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Dev dan kawan-kawan tiba di kaki sebuah gunung tinggi. Tidak ada lagi padang rumput hijau di sini, dan hamparan bebatuan besar terekspos di tanah. Lalu ia memandang ke kejauhan dan melihat sebuah kota besar berdiri di kaki gunung yang menjulang tinggi. Kota itu begitu besar, bahkan gerbang kotanya saja mungkin tingginya 100 kaki. Dibandingkan dengan kota matahari dan bulan di alam surga, kota badak ini ratusan kali lebih besar. Terlebih lagi, di depan kota besar ini, ada parit yang lebarnya ratusan mil, dan ada air hitam mengalir di sungai. Di puncak gerbang kota, ada patung badak besar. Tanduk badak panjangnya ratusan meter. Sekadar melihat kota di depan saja sudah cukup membuat siapapun takut setengah mati, apalagi masuk ke dalamnya. Walau jaraknya sangat jauh, aura mengerikan di kota itu masih bisa dirasakan. Wajah Humazi dan Nasiurui berubah sangat jelek saat ini, karena mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan berpura-pura menjadi manusia binatang. Kalau ada orang kuat di kota yang bisa melihat ke arah mereka, pasti akan merepotkan. Niuli menatap ekspresi ketakutan Humazi dan Siurui dan berkata, "Jangan takut, kita semua berasal dari suku binatang yang sama dan kita sangat bersahabat. Di kota ini, ada banyak kultivator seperti kalian, yang semuanya telah dibawa ke sini dengan berbagai cara. Ada sangat sedikit penduduk asli di 3 surga dunia surgawi. Orang tuaku tidak dapat naik ke surga dan dibawa ke sini melalui jalan agung. Kemudian, mereka berkultivasi ke alam keabadian yang tersebar. Bersama saudari kami dan aku, kami dapat mewarisi tulang abadi orang tua kami." Niuli menghilangkan kekhawatiran Dev dan yang lainnya. Lagi pula, Dev dan yang lainnya baru saja dituntun melalui jalan menuju ke suatu tempat aneh, dan wilayah mereka juga tidak kuat. Mereka pasti gugup dan takut. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin kita harus tidur di luar," Dev berkata sambil tersenyum. "Sama-sama, ikuti saya ke kota." Setelah Niuli mengatakan ini, dia melambaikan tangannya ke arah kota. Tak lama kemudian, cahaya putih melesat keluar dari kota dan menyinari Niuli. Saat cahaya putih berkedip 3 kali, sebuah penghalang besar perlahan menjauh di kehampaan di depan mata Dev dan yang lainnya. Jika bukan karena gerakan penghalang yang tidak biasa, Dev dan yang lainnya tidak akan dapat menemukannya. Kalau mereka bertiga terbang langsung ke sana, pasti kena. "Baiklah, ini formasi pertahanan kota. Kita baru bisa masuk jika formasinya dibuka." Setelah Niuli selesai berbicara, dia terbang ke udara. Dev dan yang lainnya juga terbang ke kota. Humazi dan Siurui sangat gugup saat ini, hanya Dev yang tampak baik-baik saja. Bagaimanapun, aura buas pada Dev itu nyata. Di kedua sisi gerbang kota berdiri 2 tim penjaga lapis baja. Setelah melihat Dev dan anak buahnya datang, semua pengawal berdiri dengan hikmat dan mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi. Hal ini membuat Dev dan 2 orang lainnya ketakutan, dan mereka mengira mereka akan diserang. Namun mereka mendengar para pengawal berteriak keras, "Selamat datang sang putri, pangeran." "Putri, pangeran." Dev dan 3 orang lainnya tercengang, lalu menatap Niuli dan Niu Ben. Mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini sebenarnya adalah putri dan pangeran dari kota Badak. Itu berarti orang tua mereka adalah wali kota kota Badak. Niuli dengan lembut membelai telapak tangannya, dan cahaya putih lembut menyelimuti para penjaga. "Terima kasih, putri." Para penjaga jelas menjadi gembira dan bahagia, lalu segera membuka gerbang kota. Tepat setelah Niuli dan Niu Ben memasuki kota, Dev dan yang lainnya mengikuti di belakang tetapi dihentikan oleh seorang penjaga. "Berhenti, apa yang kalian bertiga lakukan? Dari mana kalian berasal?" Penjaga itu memandang Dev dan 3 orang lainnya dengan hati-hati dan bertanya. "Kami juga manusia binatang. Ayo pergi ke kota untuk bersenang-senang," jawab Dev. "Aku tahu kalian manusia binatang, tapi kalian tidak bisa masuk tanpa izin." Penjaga itu menghentikan Dev dan yang lainnya dan berkata. Sebelum Dev sempat berbicara, Niuli yang sudah memasuki kota di depan, berbalik dan berkata, "Mereka adalah teman-temanku, biarkan mereka masuk." Mendengar hal itu, pengawal itu langsung minggir dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu kalau kalian adalah teman-teman sang putri." "Sialan, kamu merendahkan orang lain." Humazi menyipitkan matanya dan mengutuk penjaga itu. Para pengawal hanya bisa mendengarkan dengan senyum di wajah mereka, mereka tidak berani menyinggung teman-teman sang putri. Setelah mengikuti Niuli dan saudaranya ke kota, Niuli memberikan Dev sebuah tanda kecil dan berkata, "Kalian jalan-jalan dulu di kota. Aku ingin mengantar saudaraku pulang dan memberitahu orang tuaku, kalau tidak mereka akan khawatir." Token ini dapat digunakan untuk komunikasi dan penentuan posisi.
Aku tahu di mana kamu berada. Aku akan menemukanmu saat itu. Dev mengangguk, mengambil token itu, melihatnya dengan saksama, dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa tentang token itu. Satu-satunya perbedaan adalah token ini mengandung energi abadi. Setelah Niuli dan saudaranya pergi, Dev mengajak Humazi dan Siurui berkeliling kota. Melihat jalan-jalan yang ramai, Dev menemukan bahwa kota di surga ini tidak jauh berbeda dengan dunia surga dan manusia, dan ada berbagai toko di kedua sisi jalan. Seperti yang diduga, di kota ini, Dev menemukan beberapa kultivator yang telah mencapai alam abadi. Para kultivator ini jelas dituntun ke sini melalui dao besar. Namun, kultivator seperti Dev yang telah mencapai tingkat pertama alam abadi benar-benar langka. Para kultivator terburuk yang ditemui semuanya berada pada tingkat ke-8 alam transformasi abadi. Lagi pula, untuk dapat dibimbing oleh jalan agung, seseorang harus memiliki kekuatan. Surga ini tampaknya tidak seindah yang aku bayangkan, kata Dev dengan penuh emosi. Betapa banyak orang yang berjuang mati-matian demi bisa naik ke surga, bahkan sampai menelantarkan istri dan anak-anaknya demi memperjuangkan sumber daya hanya untuk naik ke surga. Tetapi sekarang Dev dan teman-temannya telah tiba di surga, dan mereka menemukan bahwa surga tidak sebaik yang mereka bayangkan. Saat Dev sedang berjalan-jalan dengan Humazi dan Siurui, dia tiba-tiba menemukan panggung besar di depannya. Ada banyak orang berkumpul di sana dan terdengar ledakan teriakan. Apa yang terjadi di depan? Apakah ini sirkus? Humazi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Dev tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Humazi dengan tatapan kosong dan berkata, Tuan Hu, bisakah Anda menggunakan otak Anda? Ini adalah dunia binatang, dan semuanya adalah manusia binatang. Apakah mereka akan mengadakan sirkus? Orang-orang di sini semuanya adalah manusia binatang, yang aslinya adalah berbagai macam binatang, namun karena kultivasi, mereka telah berubah menjadi wujud manusia. Sekarang mereka dalam wujud manusia dan melakukan beberapa pertunjukan binatang. Apakah ini mungkin? Ayo kita pergi dan lihat, mungkin ada striptis. Siurui berkata sambil melihat kerumunan yang berkumpul di depan. Rekan kultivator, apakah ada striptis di dunia wuksu Anda? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, penari telanjang itu sangat kuat. Lagi pula, syarat bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya sangat sederhana. Hanya dengan menari striptis dan menggoyangkan bokong, mereka bisa mendapatkan penghasilan. Aku sangat iri sampai-sampai aku ingin menjadi seorang wanita. Siurui berkata. Dev tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini, tetapi dalam beberapa aspek, wanita memang memiliki kelebihan dibandingkan pria. Ayo kita pergi dan melihat barang bagus apa saja yang ada di sana. Dev membawa Humazi dan Siurui dan berjalan menuju panggung. Bersambung.